memeriahkan HUT Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema HUT ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia di dalam konten video. Upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlive.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut, klik insertlive.com/lomba video Transmedia. Pagi-pagi ambiar. Geger. Pagi-pagi ambiar. Mike Lewis ya, dengan fans yang sangat luar biasa sekali. Kita akan menghadirkan fans dari seorang Mike Lewis. Dimas Andrian, boleh silakan duduk dulu. Ini fans yang benar-benar cinta banget sama kamu dari zaman dulu sampai sekarang. Kita akan langsung hadirkan, ini dia fans halu dari Mike Lewis. Mike Lewis. Mike, I love you so much, Mike Lewis. Oh my God. Mike Lewis. Mike. Aduh, Mike. Mas, by the way. Hey, stop it. Mike. Oh, aku ngefans banget. Aduh, Mike Lewis. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Mike, oh my God. Yang ketiga mana? Yang ketiga. Mike. Mohon maaf mas, ini dari kalender toko emas ya? Dapat dari mana sih? Ini aku ngefans banget sama Mike Lewis. Mike Lewis tuh bagus banget actingnya. Terus maksudnya ini Apa yang paling Aku fans disuka? berat kamu. Aku dari mulai aku kecil sampai gede, aku ngefans banget. Dan aku selalu nonton. Terus filmnya apa? Banyak, saking banyaknya aku nggak bisa Apa? sebut. Apa tuh? Pokoknya banyak. Katanya kamu ngefans banget. Yang mana ya? film apa Yang coba? mana? Semuanya pokoknya Acting apa yang disuka dari Mike Lewis? semua. Di saat dia apa? Dia saya. Dulu filmnya terakhir itu adalah Sundel Bolong. Apa yang bikin kamu ngefans sama Mike Lewis tuh apanya yang bikin kamu ngefans? Dia tuh cakep banget. Kalau ngefans nama anaknya siapa? Jangan cemburu. Bener dong? Bener nggak? Nama anaknya siapa? Nama Harus tahu. Jangan nama kasih anaknya Kezia Warau. Ini mah presenter dong. Ternyata benar Putri fans. Indonesia, Kenzo. Apa yang membuat kamu ngefans? Indonesia. Apa yang membuat aku ngefans sama Mike? Dia punya acting bagus banget. Udah gitu badan dia bagus dan dia cakep banget. Kamu namanya siapa ya? Aku Cici. Oh, Ci. Cici, kamu tuh pernah melakukan hal apa untuk seorang Mike Lewis sampai kamu benar-benar ngefans banget sama dia? Aku tuh ya di rumah aku tuh kan semua sekelilingnya poster kamu, Mike. Terus ya, aku juga punya hadiah. Aku bilang gini, pokoknya suatu saat kalau aku ketemu sama Mike, aku mau bawa hadiah buat kamu. Apa hadiahnya? Coba kasih pengen lihat nih. Sebelum hadiah, kehaluan apa yang kamu rasakan seorang Mike Lewis? Banyak banget. Aku tuh berharap Mike tuh bisa terus eksis. Dan aku berharap suatu saat aku bisa ketemu kamu. Dan aku bisa... Coba apa? Kasih lihat. Bisa gitu nggak usah diomongin ini Iya. kan TV. Iya, coba apa hadiahnya kasih lihat dong. Oh. Aku punya hadiah buat kamu. Ya. Semoga kamu suka. Saat merem dong matanya. Satu, dua, tiga buat kamu. Coba dong lihat. What the? Bro, ini katanya fans. Iya. Kok kasih pete sama durian? Kan kamu suka pete sama durian, jadi aku bawain. Coba dibuka. Kasih lihat. Ini duriannya, ini pete. Disuruh makan dong kalau suka fansnya. Makan. Emang kamu tahu kalau Mike suka pete? Aku tahu suka banget kan aku suka baca artikel ini biografi dia suka banget pete sama durian. Oh, kamu Mike bener suka? Hah? Bohong. Durian, coba durian. Kalau durian suka nggak durian? Suka Oke, nggak? oke. Kamu durian. Karena tadi aku bilang aku hormatin fansnya kan. Jadi Iya, aku iya, harus. iya. Udah, harus- gini, harus. sebelum pete durian dulu ya. Pegang dong, kamu MC-nya pegang. Iya, saya MC kondangan. Kali gue MC kondangan lu. Oh, gimana kalau dia durian, kamu petenya? Jangan cemburu. Bener ya? Setuju nggak? Setuju nggak di sini?
sih. Tadi aku dicuekin sama kamu. Aku jadi penasaran coba kamu makan pete. Kamu kan fansnya kan? Enggak, aku makan pete. Nanti Iya, tunggu iya, sebentar. oke. Siapin Ya. dulu dulu ya. Sabar ya Dimas. Dimas. Coba dibuka face shieldnya, coba. Ayo, Ya maaf. Orang mau nolong doang. enak nggak? Emang nggak suka durian ya? Duriannya enak nggak? Coba, Sebenarnya lumayan suka nih. Sebenarnya suka makasih. coba kita mau kasih lihat ya. Ini. Coba kamu petenya. Coba pete. Iya, nanti dulu fansnya aku Bentar dulu. dulu, bentar. Kamu tuh mau... Makan dong. Coba. Dari durian dia makan pete, dia berani loh Mike Lewis. Mana kalau mentah-mentah sih. Ya mentah, orang mentah juga kita mah kagak demen, jadi mau makan loh. Mike, mau muntah ya? Ayo Mike. Ya maksudnya diambilin. Apa rasanya Mike Lewis? Ini kamu pertama kali makan pete? Oh sebelumnya Tapi makan pete? biasanya makan pete yang udah dimasak kan. Ya kan? Ya kan? Bau. Lu ganteng-ganteng tapi gue deket sama dia baunya durian sama pete mulut. Maaf ya. Minum. Tapi bukan pertama kali makan pete sama durian enggak ya? Enggak. Oh. Tapi kamu tuh tapi dia tuh hebat loh. Biar nggak bau pete. Makan permen. Kasih minum dong, kasih minum guys. Terus dari mana? Iya, tapi Durian sama kamu pete tuh tiap hebat hari. banget loh. Dia sangat respect ada sekali tisu. sama Iya, fansnya. walaupun dia nggak Oke, suka. Mike Lewis silakan boleh duduk lagi. Duduk, Mas. Ya sambil kita tunggu minumannya, tapi dia keren banget. Mau makan durian, mau makan pete ya. Dia tetap minum makan dong. semuanya demi kasih minum fansnya. dong. Ya. Kasih minum dong Petenya guys. bau banget sih. Sambil seorang Mike Lewis dia minum sambil membersihkan aroma pete sama durian yang luar biasa itu. Kasih minum. Kita mau kasih lihat juga sama Mike Lewis karena kemarin kita ikut seneng juga karena kabarnya kamu akan segera menikah dalam waktu dekat ini. Seperti apa kebahagiaan dan juga persiapan Mike Lewis? Ini kita punya tayangan. Wow. Mesra sekali ya. Awal kenal sama Janisa tuh di mana sih? Kita ketemu di Bali beberapa tahun lalu. Tapi dia masih tinggal di California waktu itu. Terus, you know, kalau bahasa Inggris when everything feels right, itu benar-benar terjadi sih. It's just like It's about time. made sense. And ya merasa kayak beruntung sekali ketemu sama dia. Semuanya memang pas gitu ya. Yeah. Waktunya pas, perasaannya pas, Pas. orangnya pas. Yeah, she's benar-benar bisa dibilang perfect for me. So I'm very happy. Terus memutuskan menikah. Itu Yeah. berapa lama pacarannya, Mas? Beberapa tahun sih. Terus kita sebenarnya udah engaged dari 2019. Tapi nunggu ya masalah pandemi sih karena keluarga Mike ada di luar negeri dan ada beberapa keluarganya dia juga di luar negeri. Terus kita lagi mikirin kalau mungkin lebih baik kita secara legal nikah di sini. Terus kita keliling dunia untuk ketemu semuanya keluarga aja gitu. Oke. Mike sambil minum maaf ya. Thank you. Jadi sebenarnya Sobat Ambiar 2019 sudah tunangan Mike Lewis ini, tapi ditunda dulu untuk pernikahannya karena pandemi gitu ya. Tapi alasan untuk mantap menikah apa dari seorang Mike Lewis? Maksudnya? Yakin. Yakin, oke. Ya seperti aku bilang tadi, everything makes sense. It just feels right. Jadi kalau kita bilang nunggu yang cocok, ini yang benar-benar merasa cocok banget. Like, nggak ada yang lain. Yeah. Like this is the one. Yeah. Terus ya salah satu juga dia bisa akrab dengan Kenzo dengan gampang juga. Jadi udah merasa kayak satu keluarga. Dan kalau kita bertiga, it's benar-benar sempurna. It's like amazing. Wow. Perbedaan usia jadi masalah nggak sih? Perbedaan usia berapa tahun ya? Ada deh. Lebih dari 10 tahun nih? Ada lebih dari 10. Lebih muda Mas Mike atau istri? Calon istri lebih muda. Oke. Itu ada sempat kesulitan nggak sih Mike dengan yang usia lebih dari 10 tahun perbedaan usianya? Enggak juga karena dia kayak her soul is old, my soul is young. So kita ketemu That's right. di tengah. And it's nggak merasa beda, Jadi gampang ya? gampang.
Dan kita juga senang banget kalau ngeliat postingan dari calon istri kamu kayaknya deket banget sama Kenzo ya. Kita mau kasih lihat lu sama Sobat Ambiar sedekat apa sih calon istrinya sama anak dari Mike Lewis. Ke Kenzo gimana Mike? Bilangnya apa? Ke Kenzo maksudnya? Aku kenalin Janisa sama Kenzo pas aku benar-benar tahu kalau mau nikahi orangnya itu, nikahi Janisa. Jadi aku bilang langsung ini akan jadi istrinya Daddy. Terus langsung bilang ini bisa dianggap mami juga kalau mau. Terus dia setuju. So Dia bilang apa? dia bilang dia bilang ke Daddy kalau dia juga mikir kalau ini spesial. Ya. Lampu hijau setuju berarti ya? Lampu hijau, Oke. setuju. Mike Lewis, jadi kapan akan menikah dengan Janisa? Ya itu dia, secepatnya. Kita standby gara-gara pandemi, tapi kayaknya nggak sabar lagi. Kita Tahun ini? akan, ya kalau bisa tahun ini. Kalau bisa besok juga. Ya kita lagi rencanain yang sekarang aja, terus we'll deal with the wedding ceremony later. Oke, so berapa persen persiapan pernikahannya? Udah berapa persen kira-kira? Karena kita harus ganti rencana terus gara-gara keluarga dia di luar negeri kan. Siapin beberapa plan. Plan A, plan B, plan C. Tapi kayaknya kita ambil yang kita nikah secepatnya secara legal udah. Biar Itu dulu biar ya. merasa kayak udah. Yes, Komplit. legal Karena sebagai suami istri ya. dari tahun 2019 Mike udah melamar kan. So it's like nggak sabar lagi. Ya, pokoknya kita doakan semoga seorang Mike Lewis dan juga Janisa segera menikah, dimudahkan segala urusannya. Happily ever after, bahagia selalu ya. Dan bisa menjadi seorang suami idaman. Sama seperti bintang tamu kita yang satu ini, kita punya sosok inspiratif. Suami idaman yang menghidupi bukan hanya istrinya tapi juga keluarganya dengan segala keterbatasannya. Dia mampu menunjukkan bahwa dia adalah seorang suami yang bertanggung jawab. Dan beliau juga hadir bersama dengan istrinya. Kita akan kehadiran sosok inspiratif. Ini dia Bapak Dawi dan juga Ibu Asina. You can sit here. Dan juga Ibu Asina sudah hadir di Pagi-Pagi Ambiar untuk berbagi cerita sama kita semua. Boleh kita langsung kasih duduk. Bapak Dawi boleh kasih di sini Karen. Ibu Asina berada di tengah, silakan Pak. Monggo Pak duduk, hati-hati pelan-pelan. Ibu, silakan duduk. Mike Lewis, Dimas Andrian silakan boleh duduk juga ya. Ini sosok yang luar biasa sudah hadir di Pagi-Pagi Ambiar. Boleh kita kasih tepuk tangan Bapak Dawi dan juga Ibu Asina. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi Pak, Ibu. Pagi. Terima kasih banyak sudah mampir ke sini ya. Kita mau kasih lihat dulu siapakah Bapak Dawi dan juga Ibu Asina. Ini mungkin jadi pertanyaan untuk Sobat Ambiar. Kita punya tayangan. Iya, Pak. Siapakah mereka? Ini dia. Ya, sosok Bapak Dawi dan juga Ibu Asina tadi kita udah saksikan bersama-sama. Tapi kita mau tanya juga sama Bapak Dawi, Ibu Asina. Ini kondisi sebenarnya Bapak Dawi ini memang tidak bisa melihat ya Pak ya? Iya Pak. Dari kapan? Apakah sudah dari lahir? Bukan, umur 1,5 tahun baru bisa jalan kata mama saya. Karena kenapa? Karena penyakit plastik zaman dulu kata panas, penyakit panas. Kayak gitu Pak. Dari umur setahun sekian nggak bisa lihat sudah nggih Pak. Iya. Iya. Sementara ibu tidak bisa membaca ya Bu ya. Yang kami dapat informasinya seperti itu ya. Iya gak bisa membaca, dia nggak sekolah. Jadi Bapak sama Ibu sehari-hari tuh untuk menghidupi ya, untuk menghidupi keluarga Bapak, apa yang Bapak lakukan? Saya kadang-kadang Pak kalau ada yang suruh mijit, saya mijit. Kayak gitu. Sehari-hari saya. Istri saya kalau ada yang menanam padi, dia nandur, kayak gitu. Nanam padi. Oh tinggal nandur padi di mana Pak? Di sana, di Bekasi. Oh di Bekasi. Asal Bekasi ya. Bekasi ya. Oke, jadi sehari-hari seperti itu ya Pak. Terus Iya. di masa pandemi gini lancar itu semua pekerjaan kegiatan Bapak Pak? Nggak lancar Pak, nggak lancar.
Nggak lancar. Enggak. Berapa sehari kira-kira pendapatan Pak? Kadang-kadang dapat cepet, kadang-kadang dapat 70. Cepet itu? 100 ribu. 100 ribu, kadang-kadang 70 ribu ya Pak. Iya, Dari kayak mana, gitu. Pak? Hah? Apa Bu? Itu dari mana dapatnya 100 atau dapat 70 Nah ribu? itu kadang-kadang seorang mijit, Oh, mijit. kayak gitu. Oh, iya. Kayak gitu. Kalau nggak ada yang pijit, pernah nggak sehari nggak dapat apa-apa? Enggak dapat apa-apa. Bapak katanya bisa main biola. Tadi kita lihat ada tayangannya Pak. Bapak di situ megang biola sambil main. Memang jago main biola ya Pak ya? Jago mah kagak, saya masih tahap belajar. Belajar dari Jadi mana Pak? mana Pak? Ya belajar, saya belajar sendiri maksudnya saya dengerin musik kayak gitu. Otodidak gitu, jadi Iya. nggak ada yang ngajarin gitu ya Pak? Enggak ngajarin. Oh, oke, sendiri ya Pak. Itu kalau main biola, Bapak biasa suka main di mana, manggung di mana gitu? Itu dijadikan penghasilan juga nggak sih pekerjaannya? Oh kayak gitu Pak. Maksud saya manggung nggak tentu Pak, kadang-kadang di daerah Cikarang, kadang-kadang di Cakung, kadang-kadang di Kerawang kayak gitu. Di tempat hajatan bagaimana yang hajatnya manggil. Oh, kalau main biola gitu, kalau ke hajatan gitu, Bapak manggung bisa dapat berapa Pak? Dapat pego mah, dapat pego. 150. 150 berapa jam itu Pak? Udah mulai dari jam 8 Bu sampai jam 5. Oh, 8 pagi sampai 5 sore. Tadi juga kita sempat lihat bersama-sama, kalau Sobat Ambiar perhatikan di tayangan pertama, ada kondisi dari putri Bapak Dawi dan juga Ibu Asina. Siapa itu namanya Bu, anak bungsunya? Nur Asifah, Nur Asifah. Umur berapa Nur Asifah sekarang? 4 tahun setengah. Itu anak pertama atau anak? Kalau saya anak pertama, kalau ibunya anak kelima. Ya anak bungsu. Saya 3 kali nikah, baru ini dapat anak sama dia, kemarin 2017. oh. Kondisi Nur Asina itu kenapa Pak, kalau boleh diceritain? Pertama awalnya hidungnya biru Pak, biru di batang hidungnya. Biru doang, kayak orang kebentur gitu. Pak, Birunya hilang terus jadi turun ke bawah Birunya, awalnya di mana birunya? di batang hidung. Dari batang hidung biru, Biru. kemudian turun Turun ke sini, Allah. ke bagian lempahan mata bawah. bawah mata. Dari usia berapa itu lebam birunya waktu itu? tahun setengah. Umur setahun setengah. Setahun setengah. Oke, lebam sampai turun ke bawah. Berarti Sempat. makin membesar gitu ya Bu? Iya. Sempat dibawa ke dokter di saat itu, Ibu. Sempat juga saya tanya ke mantri Pak, jadi saya bawa ke mantri Pak. Kata Pak Mantri, Pak ini mah anaknya katanya bawa ke rumah sakit gede, kata dia gitu. Saya bingung, bawa ke rumah sakit gede, saya nggak bisa ngerti apa, mau bawa kemana. Takkan ada yang mau bantu saya. Takkan diantar, kata dia ke rumah sakit, soalnya anak medika, ada di Bekasi gitu. Ada dirawat mah sekira-kira 5 bulanan, di mondar-mandir bolak-balik ke rumah sakit. Takkan pernah diopsi sama dia. Setelah diopsi Bu, entah katanya anaknya kalau masih tumbuh lagi balik ke sini Bu. Kan dibawa lagi ke situ. Jadi apa kata dokter? Bilangnya apa? Ya kalau tumbuh lagi masih penyakitnya masih ada, kata bakal kemari lagi. Kayak gitu. Tapi sakit apa katanya Pak? Apa tumor? Tumor itu Bu. Tumor. Ganas. Tumor Tumor ganas. ganas. Tumor ganas. Jadi kalau diangkat akan ada lagi gitu maksudnya? Iya. Sekarang kondisinya gimana? Apakah masih ada atau gimana Pak? Masih ada Pak. Masih ada. Masih ada. Minum obat nggak setiap hari? Minum. Minum. Minum obat. Kesakitan nggak sih Bu? Nur Enggak. Asina? Katanya nggak sakit sakit ya. ya Bu? Oh dia nggak ngerasa Kalau sakit. minum obat otomatis Ibu butuh biaya terus kan untuk nebus obatnya. Berapa sekali nebus obatnya Bu? Pembahasannya ceritanya begini, 250. Sedangkan sehari dapatnya belum tentu dapat gitu ya Pak? Lah iya belum tentu. Iya. Nggak pernah menangis gitu anaknya, kesakitan, sama sekali nggak nangis. Ya, Tapi kalau di, menangis kadang-kadang begini Pak, kadang-kadang dia kebutuhan dia minta jajanan nggak diturutin, baru nangis. Kadang-kadang minta HP, menangis juga. oh nangisnya karena ya biasalah ya Iya. namanya anak-anak. Tapi dia pernah nanya nggak ini kenapa? Aku tuh kenapa gitu? Kok ada sesuatu gitu di wajah? Pernah nanya gitu? Pernah, ini mama, saya ngapa mama? Lu sakit neng, kata mamanya kayak gitu. Pernah nanya dia kayak gitu. Ya. Sekarang usia berapa? Udah mau jalan 5 tahun sih, 4 tahun setengah. 4,5. 4,5 Jadi tahun. makin membesar ya Pak? Iya. Iya. Terus pengobatan masih jalan, terus ke rumah sakit masih bolak-balik nggak Masih sampai bolak-balik, masih bolak.
Masih bolak-balik. Kata dokter apakah harus diangkat? Atau enggak, Pak? Mau di kemo dulu, entar habis di kemo baru diangkat. Oh harus di kemo. Harus di Iya. kemo. Oke. Kemoterapi, Pak. Iya. Kemo sudah jalan atau belum? Sudah. Kemarin udah 10 kali kemo udah. Waktu perawatan kemo menangis gak ada rasa sakit atau bagaimana itu? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Kuat juga Wah, ya. kuat sekali Luar ya. biasa. Kuat, fisiknya kuat ya. Sangat kuat. Iya. Pak, Kuat. tapi kalau biaya pengobatan, maaf ya Pak, Iya. buat kemo, untuk ke dokter, tindakan, perawatan itu biayanya berapa dan dari mana, Pak? Kadang-kadang Pak ada orang yang membantu, orang kasihan sama saya. Dari donasi gitu, donatur. Pernah ngasih juga. Kadang-kadang kita mau berobat kebingungan, besok baru nggak ada ongkosnya, nggak ada punya ongkos, kemana ini. Kayak gitu. Ada lagi yang ngasih gitu ya, Pak? Iya, ya? kayak gitu. Jadi ada yang donasi ya Pak? Iya. Tapi pernah nggak mau berobat, mau ke rumah sakit, nggak punya biaya? Kalau ada yang donasi kan bisa pergi. Tapi pernah nggak tidak ada yang memberikan bantuan sampai akhirnya nggak jadi pergi ke rumah sakit? Tapi alhamdulillah belum ada Pak. Belum ada. Kayak gitu mah. Selalu ada yang memberikan, Iya. selalu ada donasi. Iya. Yang artinya selalu ada Iya. perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan pertolongan bagi umat yang sedang kesusahan. Bapak sama Ya. Ibu punya harapan nggak buat si kecil? Punya. Apa Pak harapan? Harapan saya itu buat dia sehat, buat menolong saya ntar kalau saya udah tua. Nah gitu Bu. Amin. Semoga harapannya bisa dijabah doanya. Semoga sang putri segera diberikan kesehatan, semakin sehat, bisa sama seperti anak-anak yang lainnya. Nanti kita akan kembali lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.